Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Hadirin wal hadirat, al-musyahidun wal musyahidat, kaum muslimin, para pemirsa dan adik-adik majlis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan duduk sila kita mengkaji ilmu, mengkaji fiqih pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i ini pada pagi hari ini agak ditunda ya sampai menjelang pukul 8. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali ya. Jadi semalam kita sudah belajar bahwasanya apabila terjadi pemantauan hilal di sebuah negeri, lalu hilal itu terlihat di negeri tersebut. Nah, apakah di negeri yang berdekatan dengan negeri yang terlihat hilal itu terkena hukumnya atau tidak? Nah, di dalam mazhab Syafi'i, apabila sebuah negeri atau sebuah negara sudah melihat hilal, sedangkan negeri di sebelahnya atau di sekitarnya belum melihat hilal, maka negeri-negeri yang berdekatan dengan negeri yang telah melihat hilal itu berlaku pula hukum terlihat hilal di negeri mereka. Adapun negeri yang belum melihat hilal, maka mereka mengikut kepada negeri yang sudah melihat hilal. Itu dengan catatan kalau negerinya berdekatan. Tetapi kalau negerinya berjauhan, misalnya Saudi sudah melihat hilal, sedangkan kita belum melihat hilal, maka menurut mazhab Syafi'i, ru'yah yang terjadi di Saudi ataupun hilal yang telah terpantau di Saudi itu tidak menjadi patokan hukum bagi negeri yang berjauhan dari Saudi, misalnya Indonesia. Jadi dalam mazhab Syafi'i bisa-bisa saja apabila orang Saudi melihat hilal dan kita karena tidak melihat hilal kita pun tidak berpuasa. Nah, ini bukan sesuatu yang aneh karena berdasarkan landasan hadis yang kuat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Quraib. Jadi Quraib ini dalam hadis riwayat Imam Muslim yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, apa kata Quraib radhiyallahu anhu, istahalla alayya Ramadan. Nah, saya telah melihat hilal bulan Ramadan, muncul hilal Ramadan. Wa ana bisyam, sedangkan saya pada saat itu sedang berada di negeri Syam. Fara'aitul hilala lailatul jum'ati, aku melihat hilal pada malam Jumat. Thumma qadimtu al-Madinata fi akhir asy-syahr, kemudian aku pulang ke Madinah pada akhir bulan Ramadan menjelang hari raya. Fasa'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku. Apa pertanyaan Ibnu Abbas? Mata ra'aitumul hilal, kapan kalian melihat hilal? Maksudnya kapan kamu wahai Quraib dan orang-orang di negeri Syam melihat hilal? Faqultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Kata Quraib, ya kami melihat hilal itu pada malam Jumat. Artinya pada malam Jumat di bulan Sya'ban kami telah melihat hilal. Faqala anta ra'aitahu? Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apakah kamu benar-benar melihatnya? Qultu na'am. Kata Quraib, ya saya melihatnya. Wa ra'ahun nas, dan orang banyak juga telah melihat hilal tersebut, bukan saya saja. Wa shama Muawiyah, dan mereka penduduk Syam berpuasa karena telah melihat hilal, dan Muawiyah sebagai gubernur negeri Syam juga
sahabat Rasulullah juga berpuasa karena telah melihat hilal. Faqala kulluna ra'aynahu lailatas sabt. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kami yang di Madinah ini melihat hilal itu pada malam Sabtu, bukan malam Jumat. Artinya lebih lambat satu hari dibandingkan penduduk Syam. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30. Maka kami akan tetap terus melanjutkan puasa Ramadan sampai hari ke-30, ya. Au narahu, atau kami melihat hilal pada tanggal 29, maka kami akan berpuasa, kami akan berlebaran sama seperti kalian, misalnya begitu. Jadi kata Ibnu Abbas, maksudnya dia tidak ikut kepada ru'yahnya penduduk Syam, kepada ru'yahnya Quraib dan ru'yahnya Muawiyah. Kenapa? Karena mereka melihat hilal itu bukan malam Jumat, tapi malam Sabtu. Maka bisa saja penduduk Syam sudah berlebaran pada esok hari, tapi karena penduduk Madinah puasanya masih 28 hari nih, belum genap 29 hari, atau sudah 29 hari, tapi ketika dilihat ke langit. Baik, kita mulai lagi. Lagi-lagi sinyalnya kurang baik ini. Lalu Quraib mengatakan, awala takfi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Wahai Ibnu Abbas, apakah tidak cukup kita berpatokan kepada ru'yahnya Muawiyah yang berada di Syam wa siyamihi, dan juga tidak bisakah kita berpatokan kepada puasanya Muawiyah? Qala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la, enggak bisa. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi dalil, yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i. Kenapa kalau di Saudi sana ataupun kalau di negeri-negeri yang jauh di sana sudah terlihat hilal, kita kok belum lihat hilal, kenapa enggak ikut hilalnya mereka saja? Karena mereka sudah melihat. Bukankah hadisnya sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena telah melihat hilal, waftiru li ru'yatihi, berlebaranlah kalian karena telah melihat hilal. Benar, tapi hadis itu am, ada takhsisnya. Apa itu? Walaupun benar kita berpuasa dan berlebaran berdasarkan ru'yah hilal, tetapi yang dimaksud dengan ru'yah hilal itu adalah ru'yah hilal di negeri sendiri atau negeri yang berdekatan dengan negeri kita. Ini hadis ini menjadi takhsis, menjadi mukhassis, menjadi nas yang membatasi keumuman hadis yang sebelumnya. Baik, ini sudah kita pelajari semalam. Sekarang kita masuk pada teks selanjutnya. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa yatafarra'u 'ala dzalika, berdasarkan pembahasan di atas terdapat cabang daripada pembahasan di atas, yaitu anna syakhsa idza kana fil baladi alladhi ra'aw fihi al-hilala thumma safara ila al-baladi alladhi lam yaraw fihi al-hilala wa lam yasumu fil yawm al-awwali. Baik, kita lanjutkan lagi. Lagi-lagi sinyalnya bermasalah, mohon maaf bagi para peserta sekalian. Nah, apabila ada seseorang dia berada pada sebuah daerah, di mana di daerah itu atau di negeri itu mereka penduduknya telah melihat hilal. Kemudian dia pergi musafir ke negeri yang di situ belum melihat hilal, penduduknya belum melihat hilal, dan mereka pun belum berpuasa pada hari yang pertama. Nah, maka wajib ke atasnya untuk muwafaqah, untuk menyertai mereka, maksudnya menyertai penduduk dari negeri yang belum melihat hilal, ya, pada puasa yang terakhir menurut pendapat yang paling kuat. Maksudnya begini, misalnya ada seorang yang tinggal di Saudi, misalnya mahasiswa yang kuliah di sana, kita anggap saja hari Senin mereka telah melihat hilal, sedangkan di Indonesia hari Senin hilal belum terlihat. Begitu hilal terlihat di hari Senin, maka otomatis di Saudi malam itu mereka tarawih, ya, dan besoknya hari Selasa mereka sudah puasa. Di Indonesia karena hari Senin sore itu hilal belum terlihat, otomatis hari Selasa kita belum puasa, karena kita melengkapkan bulan Sya'ban 30 hari. Oke.
Lalu mahasiswa yang tinggal di Saudi ini, Senin malam itu juga setelah diumumkan kalau hilal terlihat, dia pergi ke Indonesia. Nah, dia pergi ke Indonesia. Jaraknya ya 8 jam lah, atau paling cepat sekitar 7 jam. Misalnya langsung ya, tanpa transit di mana, misalnya mereka langsung dari Jeddah, langsung berangkat ke Jakarta atau ke Medan misalnya, membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, berangkatlah dia misalnya jam 10 malam. Jam 10 malam, naik kendaraan terus, naik pesawat, sampai di Indonesia dia misalnya siang atau pagi, buatlah siang jam 1 siang, hari Selasa, misalnya begitu. Nah, Selasa di Indonesia itu orang belum puasa. Nah, sedangkan dia awalnya tinggal di Saudi, harusnya dia sudah puasa, tapi karena dia musafir ke Indonesia, maka wajib bagi dia untuk muwafaqah dengan penduduk Indonesia, untuk menyertai penduduk Indonesia baik dalam urusan puasa maupun berlebaran. Jadi dia ikut penduduk desa, ya penduduk Indonesia yang belum berpuasa. Nah, jadi dia tidak puasa dulu di hari pertama itu, sekalipun dia asalnya pada saat ru'yah terlihat di Saudi, dia masih di sana. Nah, tapi dia karena dia sudah datang ke Indonesia, maka dia mesti menyamakan dirinya seperti mana negeri yang dia datangin. Jadi karena dia sekarang di Indonesia hari Selasa belum berpuasa, maka dia belum berpuasa. Fayajibu alaihi ayyuwafiqahum fis siyami akhiran fil asah. Dan wajib bagi dia untuk menyertai puasa terakhirnya orang Indonesia itu. Misalnya begini, apa maksud menyertai puasa terakhir? Misalnya di Saudi, ya, aturannya dia kan melihat hilal di Saudi itu. Aturannya di Saudi, lebarannya duluan misalnya gitu, lebarannya duluan. Di Indonesia lebarannya belakangan. Artinya apa? Saudi sudah lebaran. Kalau kasusnya seperti yang pertama tadi ya, Senin Saudi sudah melihat hilal, sedangkan Indonesia belum melihat hilal. Nah, berarti nanti lebaran Saudinya duluan. Saudi duluan lebaran, Indonesia belum lebaran. Nah, dia mesti mengikuti puasanya orang Indonesia sampai lebaran. Gak bisa dia berdalih, tapi kan saya melihat hilal itu pertama kali di Saudi dulu. Nah, maka saya lebarannya ikut Saudi juga. Gak bisa. Kenapa? Karena sekarang dia sedang berada di Indonesia, maka puasanya sampai nanti akhir dia tetap ikut lebaran puasanya orang Indonesia. Jadi dia nggak bisa mematokkan puasa akhir puasanya itu kepada Saudi, nggak bisa, karena dia sudah datang ke negeri Indonesia, maka wajib dia muwafaqah menyertai orang Indonesia baik dalam puasanya maupun lebarannya. Wa in kana qad atamma 30, sekalipun dia telah melengkapi puasa 30 hari. Misalnya dia Senin ketika sampai di Indonesia, hari Selasa siang dia sampai di Indonesia, ketika dia berangkat dari Saudi di Senin malam, Selasa siang dia sampai di sini misalnya, dia sudah puasa duluan karena sudah berniat karena ikut Saudi. Nah, dihitung-hitung ketika Saudi sudah lebaran, di sini belum lebaran, dia sudah lengkap puasanya 30 hari. Kenapa? Karena dia berpuasa sejak Saudi sudah mengumumkan ru'yatul hilal. Nah, dia nggak bisa mengatakan, aku kan sudah 30 hari, kalau nanti aku ikut kalian malah puasaku lebih dari sebulan, misalnya begitu. Atau dia sudah lengkap 29 hari berdasarkan ru'yahnya orang Saudi, sudah lengkap 29 hari. Di Indonesia melengkapkan 30 hari baru bisa Ramadan. Dia harus ikut kepada hasil daripada ru'yahnya orang Indonesia, karena dia telah berada di negeri Indonesia. Kenapa demikian? Li'annahu bil intiqali ila baladihim sara wahidan minhum fayalzamuhu hukmuhum. Karena begitu dia berpindah dari negeri asal kepada negeri yang selanjutnya, maka dia telah dianggap menjadi salah satu daripada warga mereka atau rakyat mereka atau penduduk tempat itu. Jadi ini kaidah ya, di mana kita nanti berada, kemanapun kita pergi, dalam masalah ibadah puasa, dalam masalah ibadah sholat, kita ini dianggap sebagai penduduk di negeri tempat kita berpijak. Jadi misalnya nih, kita sedang ada di Saudi. Kita aslinya orang Indonesia, dan memang kita orang Indonesia kan. Gak ada di antara kita yang bule ini, semua orang Indonesia. Kita ke Saudi. Begitu di Saudi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh misalnya. Nah, di Saudi itu kan waktunya delaynya 4 jam dibandingkan kota Medan ya. Misalnya azan subuh sana jam 5. Nah, jadi kamu ataupun kita semua hadirin sekalian tetap wajib sholat jam 5 ikut waktu Saudi. Gak bisa kita mengatakan, ini di Indonesia masih jam 9 ini. Udah jam 9.
karena kita orang Indonesia maka kita sholat subuhnya jam 9 nanti. Jangan. Kenapa? Karena kita telah sampai di Saudi, maka waktu sholat kita mengikut kepada waktu sholatnya Saudi. Dan sebaliknya kalau ada orang Saudi dia tinggal ke Indonesia, misalnya di Indonesia ini azan ya jam subuh jam 5. Orang Saudi itu pun mesti sholat jam 5 sesuai dengan waktu Indonesia. Gak boleh dia mengatakan, ya memang di sini di Indonesia sudah jam 5, tapi kan di Saudi masih jam 1 malam. Kita tunggu aja nanti di sini jam 9 ya, supaya apa? Supaya nanti sesuai dengan waktu subuhnya di Saudi. Ya nggak bisa. Jadi karena bil intiqal, dengan berpindahnya seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain, sara wahidan minhum, maka dia menjadi dianggap salah satu daripada warga ataupun penduduk yang ada di tempat itu. Nah, begitulah cara kita menghukumi diri kita apabila berlaku kejadian ini kepada kita. Wa anna Ibnu Abbasin amara Quraiban bidzalik. Nah, dan ini mana dalilnya? Dalilnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, memerintahkan kepada Quraib untuk berbuka atau berlebaran berdasarkan ru'yahnya penduduk Madinah. Padahal Quraib itu tadi dia telah berpuasa berdasarkan ru'yah penduduk Syam. Nah, jadi dia tanya, apa tak cukup dengan ru'yah kami yang di Syam? Kata Ibnu Abbas, la. Hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti inilah kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil aksi, dan begitu juga sebaliknya. Law safara syakhsun min al-baladi alladhi lam yura fihi al-hilalu ila al-baladi alladhi ra'aw wa samu qablahu fayajibu alayhi ay yu'ayyida ma'ahum li'annahu sara minhum. سواء أصام 28 فقط بأن كان رمضان عندهم ناقصا فوقع عيده معهم في 29 من صومه ويقضي يوما في هذه الحالة لأن الشهر لا يكون أقل من 29 أم صام معهم 29 بأن كان رمضان تاما عندهم ولا قضاء عليه في هذه الحالة لأن الشهر يكون كذلك. Begitu juga sebaliknya, andai seseorang bermusafir ya dari negeri yang belum terlihat hilal. Nah, supaya mudah memahaminya saya pakai ilustrasi saja. Andai seseorang berangkat dari Indonesia yang misalnya Indonesia hari Senin belum melihat hilal. Dia berangkat ke sebuah negeri yang mana di negeri itu telah terlihat hilal. Misalnya Senin kita sudah pantau hilal, ternyata hilal nggak nampak. Baik, kita mulai lagi. Lagi-lagi saya mohon maaf. Ini sinyalnya kurang bagus. Nah sebaliknya, kalau kita misalnya ada orang mau berangkat umroh, dia mau umroh bulan puasa, mau umroh sewaktu bulan puasa. Jadi dia berangkat Senin malam dari Indonesia, misalnya keberangkatan jam 8 malam. Di sini ru'yah belum terlihat. Artinya kalau bapak ini tidak berangkat ke Saudi, otomatis dia kan belum berpuasa pada besok hari. Nah, tapi dia berangkat ke Saudi jam 8 malam. Berangkat sampailah dia Selasa dan di sana penduduknya sudah berpuasa. Ya, penduduknya sudah berpuasa. Ketika penduduknya sudah berpuasa, dia kan belum puasa karena dia pada saat berangkat itu masih tinggal di Indonesia. Maka hukum yang berlaku padanya pada saat sebelum berangkat, hukum orang Indonesia. Dan dia pun memang belum boleh berpuasa karena dia masih orang Indonesia. Tak boleh dia berniat, kan besok kan aku bakal sampai di Saudi, maka aku niat dululah nama itu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanatillahi ta'ala. Enggak bisa. Kenapa? Karena dia masih penduduk Indonesia yang wajib melakukan ikmal untuk melengkapkan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, begitu dia sampai ke Saudi, ternyata di sana sudah nampak hilal. Nah, dan orang sudah puasa, begitu dia sampai, dia cari makanan dulu. Ini kok pada tutup semua nih warung makanan. Dia memang tutup, kenapa? Karena di sana sudah puasa orang. Nah, maka wajib bagi mereka nanti ketika berlebaran, bagi bapak ini ya, wajib bagi dia untuk berlebaran dengan lebarannya orang Saudi. Wajib bagi dia. Nah, kenapa? Karena dia sudah menjadi bagian dari Saudi. Baik puasanya itu hanya 28 hari saja. Misalnya gara-gara dia berada di sana, maka puasa dia itu kurang. Harusnya kan minimal 29 hari. Tapi puasanya kurang, cuma 28 hari. Kok bisa kurang? Ya karena misalnya Saudi negerinya di hari ke-29 hilal sudah terlihat.
Misalnya gitu. Hari ke-29 Ramadan, hilal sudah terlihat, berarti mereka nggak ada 30 Ramadan. Besoknya langsung masuk 1 Syawal. Nah, kita atau bapak ini tadi yang datang dari Indonesia sampai lebaran dia di Saudi, misalnya begitu. Begitu dia sampai di Saudi, orang sudah puasa, berarti dia ketinggalan puasa 1 hari. Nah, ya kan begitu ya? Faham tidak nih? Dia sudah ketinggalan puasa 1 hari. Nah, dia berlebaran di Saudi, orang Saudi puasanya 29 hari. Begitu 29 hari selesai, nampak hilal, mereka begitu besok masuk 1 Syawal. Nah, kita juga masuk 1 Syawal, tapi puasa kita baru 28 hari. Mana ada puasa 28 hari? Puasa itu minimal 29, maksimal 30 hari. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan itu atau bulan Qamariyah itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Nah, orang puasa di Saudi sudah 29 hari, oke, sudah sesuai dengan standar. Sedangkan puasa kita karena terlambat 1 hari, cuma 28 hari. Nah, ini gimana ceritanya ini? Nah, tetap haram bagi kita berpuasa. Kita harus berhari raya dengan hari rayanya Saudi. Kenapa? Li'annahu shara minhum. Karena bapak yang melaksanakan umrah tadi ini sudah menjadi bagian daripada penduduk Saudi. Ya. Bagaimana kalau puasanya cuma 28 hari? Kan kurang tuh, harusnya minimal 29 hari. Nah, wa yaqdi yawman fi hadhil halati. Maka dia wajib untuk mengqadha puasanya 1 hari dalam kondisi yang seperti ini. Cuman jangan diqadha pas 1 Syawal. Enggak boleh, 1 Syawal itu adalah hari lebaran. Itu haram berpuasa. Nah, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik pada saat bulan Zulhijjah, itu hari-hari yang diharamkan Allah berpuasa. Ya qadanya nantilah kapan-kapan di luar bulan Ramadan, setelah 1 Syawal. Ya, terserah qadanya kapan. Yang penting dia mesti qadha, dia wajib qadha. Kenapa demikian? Karena minimal puasa itu 29 hari. Tapi puasa bapak ini baru 28 hari, artinya kurang 1. Makanya wajib untuk diqadha. Lianna syahra la yakunu aqalla min 29. Karena bulan itu enggak kurang daripada 29 hari, enggak kurang. Nah, artinya kalau ada orang berpuasanya kurang dari 29 hari, dia wajib mengqadhanya. Am shoma ma'ahum 29 bi an kana ramadhanu tamman 'indahum wa la qada 'alaihi fi hadhihi halah. Nah, tapi kalau dia puasanya 29 hari, misalnya begini, ternyata walaupun dia itu puasanya tertunda 1 hari dari puasanya orang Saudi, ini lagi-lagi kasusnya saya pakai kasus bapak yang umrah tadi ini. Sekalipun puasanya tertunda 1 hari, karena dia di Indonesia berangkat belum puasa, begitu sampai di Saudi orang sudah puasa, tapi ternyata pada tanggal 29 Ramadan ketika pemerintah Saudi meru'yah hilal pada tanggal 29, ternyata hilal nggak muncul, sehingga Saudi menetapkan untuk melakukan ikmal, yaitu melengkapkan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, berarti bapak yang tadi puasanya terlambat dari Saudi itu 29 hari kan puasanya, karena orang Saudi puasanya 30 hari, dia yang terlambat tadi ini puasanya menjadi 29 hari. Nah, apakah dia wajib juga mengqadha puasanya? Jawabannya la qadha'a 'alaihi fi hadhil halah. Dalam kondisi seperti ini tidak ada qadha baginya. Kenapa demikian? Lianna syahra yakunu kadzalik. Karena bulan itu memang memungkinkan hanya 29 hari. Jadi dia sudah sampai pada standar minimal puasa Ramadan 29 hari, maka walaupun penduduk Saudi berhari raya 1 Syawal setelah mereka Ramadan melaksanakannya selama 30 hari, sedangkan kita yang pendatang cuma 29 hari, maka puasa kita dihitung sah mewakili 1 bulan Ramadan. Walaupun kita enggak 30 hari seperti Saudi. Kenapa? Karena bulan itu standar minimalnya 29 hari, standar maksimalnya 30 hari. Nah, begitulah dia. Wallahu a'lam. Wa in asbaha asy-syakhsu mu'ayyidan fi baladin aftara qat'an fa in safara ila baladin akhara wa ahlahu siyamun fal asahhu ay yumsika 'anil muftirati baqiyatal yaumi wujuban muwafaqatan lahum. Ini juga cabang daripada kasus ru'yah di negeri lain. Apabila seseorang sudah berhari raya di sebuah negeri, nah, maka wajib dia itu berbuka nama hari raya. Nah, kita ambil contoh bapak tadi lagi. Ini lagi-lagi bapak yang umrah tadi ini, dia sedang ada di Saudi. Nah, di Saudi lebaran duluan misalnya. Di sana mereka sudah makan, sudah minum, lebaran lah sebagaimana biasa. Lalu bapak yang tadi ini sudah lebaran di Saudi nggak sabar nih, aku mau pulang kampung ke Indonesia. Nah, lalu dia pergilah balik ke Indonesia pagi itu juga. Nah, wallah alam, tapi kalau dihitung waktunya 8 jam sampai di Indonesia, orang sudah lebaran atau belum itu ya?
Tapi gini aja lah, kita buat ilustrasinya begini. Dia berangkat dari negeri itu, dari Saudi, dia berangkat ke sebuah negeri yang ternyata penduduknya masih puasa. Nah, kita ambil kasus yang tadi. Dia dari Saudi berangkat ke Syam. Mungkin ke Syam butuh waktu sekitar 2 jam. Dia sudah sholat Id di Saudi. Dia sudah makan, sudah minum karena sudah lebaran. Lalu dia berangkat ke negeri Syam pagi itu juga. Sampailah dia ke negeri Syam jam 10 pagi. Wa ahlahu siyamun. Penduduknya masih puasa. Fal asahu. Maka menurut pendapat yang paling kuat. Ayyumsika anil muftirati baqiyatal yawm. Karena dia sudah sampai di negeri yang orangnya masih puasa, wajib baginya imsak. Imsak ini bukan puasa ya. Kalau puasa itu kan mengerjakan kefarduan Ramadan itu. Imsak itu begini, dia nggak punya kefarduan. Kenapa? Karena kalau dikerjakannya malah puasanya nggak sah karena dia sudah lebaran. Nah, tapi dia punya kewajiban untuk imsak. Imsak itu menahan diri dari makan, dari minum, dari berjima atau melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tapi dia sendiri tidak sedang melaksanakan puasa. Itu imsak. Nah, dia wajib menahan dirinya dari segala yang membatalkan puasa pada sisa hari yang dia lewati dan negeri yang belum berlebaran itu. Wujuban, wajib hukumnya. Kalau kita makan, minum pada tempat yang orang sedang berpuasa walaupun kita sudah lebaran, ini berarti melakukan pelanggaran pada hukum wajib. Nah, hukum wajib ini kalau dilanggar ya jelas berdosa. Wajib bagi dia untuk muwafaqah, untuk menyertai penduduk di mana dia sedang berada sekarang. Wabil aks, dan begitu juga sebaliknya. Lau asbaha shaiman, kalau seseorang sedang shaim, sedang puasa, dia tinggal misalnya di Saudi ya. Thumma safara, kemudian musafir. Pagi itu dia musafir. Negerinya belum buka nih, belum lebaran karena belum terlihat hilal tadi malam. Nah, kemudian dia musafir pagi itu, wa wasala ila qaumin muayyidina. Lalu dia sampai ke sebuah tempat yang mana penduduknya itu sudah lebaran, padahal di negerinya dia masih puasa nih. Ah, ini sedap nih. Aftara ma'ahum, maka dia pun berbuka berlebaran bersama penduduk yang sudah lebaran itu. Li'annahu lahu hukmuhum, karena bagi dia berlakulah hukum penduduk negeri itu. Wa in kana lam yasum illa 28 yauman, seandainya dia puasanya masih 28 hari, maka qada yauman ba'da dzalika, dia mengqada puasa 1 hari setelah itu. Jadi begini, dia puasa baru 28 hari, dia pergi ke sebuah negeri, ternyata di negeri itu orang sudah lebaran. Nah, standar bulan tadi kan seperti yang telah saya sebutkan, minimal 29, minimal itu. Sedangkan puasanya baru 28. Dia berpuasa di hari ke-29, ternyata puasa ke-29-nya belum sempurna. Kenapa? Dia sampai ke sebuah negeri yang ternyata penduduk di negeri itu sudah berlebaran. Wajib bagi dia untuk ikut berlebaran dengan mereka. Apabila mereka berlebaran karena ru'yah hilal ataupun melengkapkan bulan Ramadan 30 hari. Wajib bagi kita. Walaupun pagi itu kita sudah puasa, kita sudah berniat, sudah sahur, tapi karena kita berada di sebuah negeri yang mereka sudah berlebaran, maka falazima lahu hukmuhum, maka wajib bagi orang yang pergi ke negeri itu untuk mengikuti hukum yang berlaku pada penduduk negeri itu. Nah, begitulah dia. Karena kurang masih puasanya baru 28 hari, karena puasa ke-29-nya belum sempurna, maka nanti di luar bulan Ramadan wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha puasanya 1 hari. Nah, itulah penjabaran tentang ru'yatul hilal. Sekarang kita masuk pada metode yang kedua dalam menentukan masuknya bulan Ramadan, yaitu ikmalu sya'bana salasina, melengkapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Idza lam yara 'adalun fa aktsaru hilal ramadhana masa'at tasi'i wal 20 min Syawal, apabila tidak ada seorang adil manapun yang melihat hilal, ya, tidak ada seorang atau lebih ya dari orang-orang adil yang melihat hilal pada sore hari tanggal 29 Syawal itu. Apabila tidak ada satu orang pun yang adil yang melihat hilal Syawal pada tanggal 29 Ramadan itu, fayajibu ikmalu sya'bana 30 yauman, maka wajib hukumnya melengkapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tsummal bad'u fi shaumi ba'dahu, ya, kemudian barulah boleh memulai puasa, kemudian memulai puasa setelahnya.
liqaulihi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqmilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Hendaklah kalian berpuasa karena melihat hilal, berbuka juga karena melihat hilal. Apabila tertutup ke atas kalian hilal karena awan, maka lengkapkanlah perhitungan Sya'ban sebanyak 30 hari. Wa idza asbaha an-nasu yauma 30. Nah, ini juga cabangnya nih. Apabila orang-orang telah bangun pada pagi hari di hari ke-30 Sya'ban. Nah, ini misalnya tadi malam kita sudah lihat hilalnya. Di mana-mana telah dipantau hilal. Tidak ada satupun orang dari Sabang sampai Merauke yang melihat hilal. Maka begitu pagi hari, kita ini kan ketika bangun di pagi hari, kita bukan masuk satu Ramadan atau kita belum masuk satu Sya'ban, satu Syawal. Kita masih berada di bulan sebelumnya kan. Jadi kalau kita cerita nih, misalnya kita sudah puasa Ramadan nih. Tadi malam kita lihat hilal, kita cari hilal nggak ketemu nih. Berarti hari ini kita masuk 30 Ramadan, belum masuk satu Syawal. Nah, wahum yazunnuna annahu min Sya'ban, dan mereka menyangka bahwasanya bulan itu masih bulan Sya'ban, 30 Sya'ban. Nah, ini kalau kasusnya Ramadan tadi, atau kalau kasusnya pas Lebaran, kita masih menganggap ini 30 Ramadan, belum masuk satu Syawal kan begitu. Fathabata athna'an nahari kaunuhu min Ramadana fayalzamuhumul imsaku baqiyatan nahari. Lalu tiba-tiba pada siang hari dapat informasi yang valid bahwasanya ternyata Ramadan sudah masuk. Nah, ini begini. Ini bulan Sya'ban misalnya. Kita sudah pantau hilal di mana-mana, enggak ada yang ketemu. Enggak ada yang ketemu. Mungkin kalau zaman sekarang ini mustahil ya. Mustahil dalam arti mustahil kalau di Indonesia enggak ada yang ketemu, tiba-tiba besok kita baru ketahuan ternyata semalam sudah ada yang ru'yah. Nah, tapi diam-diam. Ya bisa saja sih, tidak mustahil juga sebenarnya. Cuman di saat zaman teknologi sekarang sudah canggih, kayaknya hampir tidak mungkin kita ini terlepas info kalau ada orang melihat hilal gitu. Tapi anggap sajalah, misalnya ada orang sudah lihat hilal, dia tidak masuk dalam anggota tim Badan Hisab Ru'yat, dia pribadi saja. Tim Badan Hisab Ru'yat tidak melihat hilal satu pun dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada orang tinggal dia penduduk terpencil misalnya. Orang tidak kenal siapa dia, tapi dia punya alat. Dia sudah teropong itu bulan pada 29 Sya'ban. Dia melihat hilal. Cuman karena dia jauh dari jauh dari kota, dia jauh dari pusat pemerintahan, akhirnya dia baru berangkat besok pagi dari kampungnya, atau dia berangkat malam itu tapi baru bisa sampai ke pusat pemerintahan atau baru bisa sampai ke tempat menjumpai orang yang berwenang untuk menetapkan atau melaporkan apakah hilal sudah terlihat atau belum. Dia baru sampai besok hari, naik busnya lama. Misalnya di kampungnya ke situ butuh waktu 16 jam misalnya. Nah, sampailah dia ke situ pukul 2 siang misalnya. Nah, baru dia melapor kepada pengadilan agama atau dia lapor kepada Kementerian Agama, "Pak, saya dari kampung ini. Tadi malam saya telah melihat hilal. Saya bersaksi, ini buktinya. Ini saya bersumpah demi Allah," dan sebagainya. Dia bersaksi. Nah, berarti tadi malam kita sudah cari hilal nih, hilal nggak ketemu. Lalu kita melengkapkan bulan Sya'ban 30 hari. Karena sangkaan kita ini Sya'ban, kan begitu, karena hilal tidak terlihat. Ternyata ada yang melihat hilal tapi informasinya belakangan baru sampai. Ketika kesaksian orang itu diterima, apa yang terjadi? Nah, fathabata asna'an nahari, maka terdapat informasi yang valid pada pertengahan siang Sya'ban itu, kaunuhu min Ramadhan, ternyata itu bukan Sya'ban lagi, sudah masuk Ramadan. Kenapa? Karena ada kesaksian yang terlambat masuk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Fayalzamuhumul imsaku baqiyatan nahar. Maka wajib bagi seluruh penduduk negeri itu untuk imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum pada sisa siang itu sampai masuk maghrib. Kenapa? Karena ini sudah Ramadan. Nah, li'annahu ubiha lahumul fitru bisyartin annahu min Sya'ban. Karena asalnya begini, mereka dibolehkan makan karena anggapan bahwasanya itu termasuk bulan Sya'ban. Wa qad bana annahu min Ramadhan. Ternyata ini sudah Ramadan, bukan Sya'ban lagi. Falazimahumul imsaku li hurmati Ramadhan. Maka wajib bagi mereka untuk imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, dan melakukan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa Ramadan, sekalipun tidak sah itu puasa mereka, tapi wajib seperti itu. Kenapa? Li hurmati Ramadhan, untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Sawaun akalu fin nahari am lam yakulu, baik mereka sudah makan di siang hari ataupun mereka belum makan. Karena mungkin ada anggapan nanti begini,
Kan sudah makan kita tadi pagi, sudah makan tadi siang, nanggunglah makan aja lah. Tak ada gunanya pun kita menahan-nahan diri lagi katanya. Orang kita udah makan kok, tetap wajib imsak. Nah, wajib imsak. Jadi kalau ada informasi terlambat bahwasanya hilal itu sebenarnya sudah terlihat, karena yang susahnya mungkin sinyal seperti handphone saya yang susah sinyalnya, kadang-kadang mati, kadang-kadang ada, sehingga susah kalau live ya. Maka ketika informasi itu datangnya terlambat, nah kita wajib untuk imsak. Karena kita ini kan asalnya boleh makan karena anggapan kita ini masih Sya'ban, ternyata udah nggak Sya'ban lagi, tapi sudah masuk Ramadan. Maka wajib bagi kita untuk imsak. Kenapa? Lihurmati Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Baik kita sudah makan pada siang hari tadi ataupun belum makan. Wala yakunu imsakuhum shauman syar'iyyan li faqdanin niyyati min al-laili kama sayati. Dan kalau kita imsak, ini enggak dihitung sebagai puasa yang disyariatkan, bukan. Ini bukan puasa, ini imsak. Nah, kenapa? Kenapa ini enggak dihitung sebagai puasa? Pertama, mungkin kita sudah makan. Enggak mungkin kita sudah makan masih dihitung puasa juga. Yang kedua, li faqdanin niyyah, karena tidak terdapatnya niat. Karena kita ini kan wajib berniat tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis shiyam fala shiyama lahu." Siapa yang tidak berniat pada malam hari, maka puasanya tidak sah. Dan tidak ada satu pun penduduk negeri itu yang berniat pada malam hari itu. Nah, maka karena tidak ada satu pun yang berniat puasa Ramadan pada malam hari itu, maka puasa mereka tidak sah. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya, kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Wa yajibu alaihim qada'u hadzal yaum. Baik, kita sambung lagi. Lagi-lagi saya mohon maaf, sinyal kurang baik. Baik, jadi mana nih, lupa jadinya kan, gara-gara sinyal juga ini. Jadi wajib bagi mereka untuk mengqadha puasanya nanti setelah di luar bulan Ramadan, karena mereka sempat tidak berpuasa pada Ramadan yang pertama. Jadi kalau misalnya nanya, Ustaz, kalau begitu apa enggak ini saja kita, kalau sudah 29 Sya'ban tuh enggak nampak Ramadan, apa enggak bagus puasa aja kita, Ustaz? Kenapa begitu? Jaga-jagalah, Ustaz. Mana tahu sebenarnya Ramadan sudah masuk. Jawabannya enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada larangan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muttafaq alaih. Hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqaddamu Ramadhana bi shawmi yaumin wala yaumain. Jangan kamu mendahului puasa Ramadan dengan cara berpuasa 1 ataupun 2 hari sebelum masuknya Ramadan itu. Yang dimaksud puasa 1 atau 2 hari itu, kata para ulama, seperti disebutkan oleh Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan juga Syekh Alawi Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughil Maram min Adillatil Ahkam. Ya, misalnya kan 30 Sya'ban itu membuat sebagian orang tuh ragu, apalagi ada desas-desus katanya Ramadan sudah masuk gitu ya. Sehingga kalau muncul keraguan, nah itu namanya disebut harinya Yaumus Syak, hari yang adanya keraguan di situ. Nah, mengenai berpuasa pada hari keraguan, ada sebuah athar daripada Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, di mana Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari syak, hari 30 Sya'ban yang ada keraguan, desas-desus antara Ramadan sudah masuk atau belum dan sebagainya, maka dia telah melakukan penentangan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan puasa pada satu hari sebelum Ramadan itu karena adanya keraguan, jadi dia mau berjaga-jaga begitu ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tahrim. Manapun yang hukumnya ini lebih kuat, sama-sama berkonsekuensi dosa bagi orang yang berpuasa 1 hari ataupun 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulun yasumu shawman falyasumhu. Kecuali ada orang yang sudah terbiasa berpuasa, misalnya dia sudah perajin puasa sunnah. Nah, Senin Kamis, jatuhlah kebiasaannya itu pada hari syak itu, hari keraguan itu, maka enggak ada masalah. Atau ada orang dia perlu untuk mengqadha puasanya di tahun-tahun yang lalu karena belum sempat diqadha. Ada orang belum sempat menunaikan nazarnya, enggak ada masalah. Tapi kalau dia berpuasa pada hari itu dengan tujuan untuk berjaga-jaga, maka ini sebagian ulama mengatakan haram, sebagian lain mengatakan makruh tahrim. Baik. Kita lanjutkan lagi. Wa idza ra'an nasul hilala fi nahari 30 min Sya'ban.
apabila orang-orang telah melihat hilal, ya, melihat hilal pada nahar, pada siang 30 Sya'ban itu, awis salasina min Ramadan, atau pada siangnya 30 Ramadan, fahuwa li lailatil mustaqbalati, maka hilal itu adalah hilal untuk malam berikutnya, bukan hilal malam semalam. Maksudnya gimana ini? Oke. Misalnya kita Sya'ban nih, 30 Sya'ban, karena hilal tidak terlihat pada tanggal 29 Sya'ban sore hari, kita melengkapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ternyata di siang hari, misalnya jam 3 sore, jam 3 siang kita melihat, ini hilal muncul. Apakah mungkin saja hilal muncul pada siang seperti itu? Mungkin saja. Nah, mungkin saja. Maka apabila hilal itu muncul dan baru terlihat pada siang 30 Sya'ban atau siang 30 Ramadan, maka hilal itu bukan hilal malam yang lalu, tapi hilal untuk malam yang akan datang. Maksudnya apa? Ini hilal bukan hilal yang muncul tadi malam sebelumnya, tapi hilal untuk nanti malam. Artinya nanti malam sore kita nggak perlu capek-capek memantau hilal lagi. Kenapa? Karena hilal nanti malam telah keluar pada siang harinya. Kok bisa? Nah, akan kita baca. Wa yabda'u syahru minal yaumit tali, maka mulailah bulan baru pada hari berikutnya, bukan pada siang itu juga. Jadi misalnya kita 30 Ramadan nih, misalnya tanggal 29 kita sudah ru'yah hilal nggak ketemu, maka kita pun melengkapkan Ramadan 30 hari. Ternyata ketika kita melengkapkan Ramadan 30 hari, nampak hilal jam 3 siang. Nah, nampak hilal jam 3 siang. Rencana nanti malam mau takbiran. Ini jam 3 sudah nampak hilal. Apa jangan-jangan sekarang sudah bukan Ramadan lagi ya? Apa sudah masuk Syawal? Apa kita boleh makan-makan sekarang? Nggak boleh. Kenapa? Karena hilal yang muncul pada siang hari di 30 Sya'ban atau 30 Ramadan itu adalah hilal yang digunakan untuk menghukumi malam yang berikutnya, bukan malam yang semalam. Nah, kenapa demikian? Lima rawa Syaqiq ibnu Salamah, karena diriwayatkan oleh Syaqiq ibnu Salamah rahimahullah ta'ala, qala, ia mengatakan, atana kitabu Umar Ibn al-Khattab, kitab Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, telah datang kepada kami surat dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa nahnu bi Khaniqain, sedangkan kami pada saat itu sedang berada di sebuah daerah bernama Khaniqain atau Khanaqain, ya, di sebuah daerah di daerah Irak. Sebentar saya baca dulu. Ya, sebuah daerah yang namanya daerah Khanaqain di daerah Irak. Apa kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Annal ahillata ba'daha akbaru min ba'din. Bahwasanya hilal itu antara satu hilal dengan hilal yang lain itu bedanya itu atau besarnya itu berbeda-beda. Nah, gedenya itu berbeda-beda, nggak sama. Kadang-kadang satu hilal itu sangat kecil sekali dan kadang-kadang hilal itu besar sekali. Fa idza ra'aitumul hilala naharan fala tuftiru. Apabila kamu melihat hilal pada siang hari, maka jangan kamu berbuka puasa. Jangan kamu sangka sudah masuk Syawal, jangan kamu batalkan puasa Ramadanmu yang pada tanggal 30 itu. Hatta yashhada rajulani muslimani annahuma ra'ayahu bil ams. Kecuali ya sampai ada pengakuan, kesaksian dari dua orang lelaki yang muslim bahwasanya mereka telah melihat hilal tersebut pada malam semalam. Jadi begini, kalau kita melihat hilal itu jam 3 siang, jangan kita langsung buka puasa. Oh, ini udah lebaran nih, hari asik gitu kan. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena itu untuk menghukumi malam yang akan datang. Jadi nanti malam lah baru kita takbiran. Kenapa? Karena hilal itu adalah hilal nanti malam. Cuman karena dia gede, maka munculnya kecepatan. Itu menurut Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jangan langsung senang gembira, ngambil air, ambil Coca-Cola langsung ditelan gitu. Nah, itu batal puasanya, maka wajib nanti diqadha. Kenapa demikian? Karena itu belum masuk satu Syawal. Nah, gitu senangnya dia diambilnya minum, salah minum, dipikirnya jus, rupanya air pangir diminumnya kan. Jangan, itu belum masuk bulan selanjutnya. Kecuali kata Umar Ibn al-Khattab. Baik, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan sinyalnya di tempat sahabat-sahabat sekalian tidak tidak macet. Jadi kenapa nggak kamu laporkan kalau kamu telah lihat hilal tadi malam? Begini begitu, mungkin ada sebab dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau belum ada dua orang muslim yang bersaksi tadi malam mereka telah melihat hilal, kalau ternyata besok hilal terlihat di siang hari, itu untuk menghukumi malam selanjutnya. Jadi itu bukan hilal tadi malam, tapi hilal malam yang akan datang. Baik.
masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu adamu itsbatil ahillati bil hisabi, yaitu tidak bolehnya menetapkan hilal berdasarkan perhitungan hisab. Nah, menetapkannya ya, bukan tidak boleh menggunakan bantuan ilmu hisab atau ilmu falak. Nah, ini mungkin ada yang salah faham. Karena ormas-ormas yang bersikukuh untuk tetap menggunakan ru'yah dan ikmal, bukan mereka enggak pakai hisab. Contoh seperti Al-Jam'iyatul Wasliyah, seperti Nahdlatul Ulama. Ini bukan enggak pakai hisab. Mereka tetap pakai hisab untuk membantu menentukan titik pemantauan dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk meru'yah hilal. Tapi ilmu hisab itu digunakan sebagai alat bantu, bukan alat penentu. Nah, wala yathbutu hilalu ramadhana wala ghairuhu biqaulil munajjimina. Dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang mu'tamad, pendapat resmi, pendapat yang kuat, pendapat yang representatif dalam mazhab Syafi'i, bulan Ramadan itu hilalnya dan bulan-bulan yang lain tidak dapat ditentukan berdasarkan pendapat ahli perbintangan, wala bikalamil hasibil ladzi ya'tamidu manazil al-qamar, dan tidak juga dapat digunakan pendapat ahli hisab yang mana bersandar kepada manazil, yaitu kepada posisi qamar, posisi bulan. Itu kan pekerjaan ahli hisab ya. Dia lihat posisi bulan sudah di sini, tanggal segini, jam segini sudah di sini. Wa taqdiru sayrih, dan tak bisa juga menjadikan perkataan ahli hisab yang bersandar kepada perkiraan peredaran bulan, enggak bisa dijadikan sandaran. Wa anna awwala syahri tulu'un najmil fulani, atau pendapat ahli perbintangan mengatakan itu tanda masuknya bulan baru, munculnya bintang bintang fulan gitu. Itu enggak bisa jadikan pegangan. Kenapa? Li'anna siyama ibadatun, karena berpuasa itu merupakan ibadah. Wala nata'abbadu illa birru'yah, dan kita tidak akan beribadah kecuali dengan ru'yah. Kama jaa fil hadits syarifi, sebagaimana telah datang pada hadis yang mulia. Wa li'anna an-nujuma wal hisaba la madkhala lahumā fil ibadati, karena perbintangan, bintang-bintang dan juga ilmu hisab tidak ada ruang bagi kedua hal tersebut dalam ibadah, karena enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita atau menentukan bahwasanya ibadah itu ditentukan oleh bintang A, bintang B, atau ditentukan oleh perhitungan hisab. Kama la yalzamu sahibul hisabi ay yasuma bi ma'rifati nafsihi lil hisabi, sebagaimana ahli hisab itu sendiri pun dan ahli perbintangan itu tidak wajib bagi mereka berdua untuk berpuasa berdasarkan perhitungan mereka sendiri, enggak wajib. Kenapa? Karena Islam dan baginda Rasulullah khususnya dalam hadis-hadisnya tidak pernah mewajibkan orang berpuasa berdasarkan perhitungan hisab atau berdasarkan perkataan dan ramalan ahli perbintangan, enggak bisa. Nah, walal munajjimu kadzalika, begitu juga munajjim ahli perbintangan enggak boleh. Fala yajib, tidak mesti. Fala yajibu alaihim, maka tidak wajib ke atas mereka untuk berpuasa berdasarkan perhitungan dan prediksi mereka. Tetapi yajuzu lahum as-siyamu duna ghairihima, tetapi boleh bagi mereka berdua itu untuk berpuasa, selain mereka enggak boleh. Walaupun nanti ada khilaf ya, gimana dengan orang yang percaya dengan perkataan mereka, itu ada khilafnya. Tapi menurut qaul mu'tamad, berdasarkan penelitian Syekh Muhammad Az-Zuhaili, hanya ahli perbintangan, ahli hisab yang memprediksikan kalau bulan Ramadan sudah masuk, hanya mereka yang boleh berpuasa berdasarkan prediksi mereka itu. Dengan catatan itu pun, wala yujzi'uhuma dzalika an fardihima. Begitupun kalau mereka berpuasa atas dasar i'timad atau sandaran mereka kepada manazil qamar, peredaran bulan dan sebagainya. Kalaupun mereka yakin mereka benar, mereka boleh puasa, tapi dengan catatan puasa mereka itu tidak dihitung sebagai puasa yang sah, ya. Puasa mereka itu tidak dihitung sebagai puasa Ramadan. Begitu juga kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, wala yathbutu hilalu ramadhana wala ghairuhu bil manam. Begitu juga hilal Ramadan dan hilal bulan-bulan yang lain tak dapat ditentukan lewat mimpi. Nah, hatta law ra'a insanun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala lahu al-lailatu awwal Ramadan. Sampai-sampai kalaupun ada seseorang ya yang bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, dan dalam mimpi itu baginda Rasulullah mengatakan, "Hei, malam ini sudah masuk 1 Ramadan. Fala yasihhu as-shaumu bihadzal manami."
Ya, maka tidak sah berpuasa berdasarkan mimpi orang ini. Ya, enggak sah. Enggak sah berdasarkan mimpi ini. Wala li sahibil manami wala li ghairihi bil ijma'i, dan tidak wajib bagi orang yang bermimpi tersebut untuk berpuasa, dan begitu juga orang lain menurut ijma', kesepakatan para ulama. Nah, jadi bagi yang mimpi saja enggak wajib untuk berpuasa, apalagi bagi orang yang cuma sekedar mendengarkan cerita ataupun mimpi tersebut, enggak wajib berpuasa. Sekalipun yang dilihat dalam mimpi itu adalah benar-benar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Apa mungkin mimpi orang itu bohong? Nah, bukan begitu. Li'annahu yushtaratu fir rawi wal mukhbiri wasyahidi ay yakuna mutayaqqizan halat tahammul. Karena begini kaidahnya, dalam masalah tahammul, menerima ilmu atau menerima informasi itu disyaratkan bagi seorang perawi atau seorang informan, pemberi informasi, atau seorang saksi. Apa syaratnya? Ayyakuna mutayaqqizan, mereka mesti sadar. Jadi kalau ada orang mendapatkan suatu ilmu dalam keadaan enggak sadar, ini ilmunya tidak mutqin, tidak bisa dipastikan keakurasiannya. Ya enggak usah jauh-jauh lah, enggak usah mimpi sama Rasulullah. Ngaji ini saja, kita dia mengaji. Kalau jamaah hadir atau adik-adik sekalian menonton ceramah dengan ngantuk-ngantuk, tiba-tiba misalnya saya cakap begini panjang, yang nonton gitu. Kalau ada orang nanya, kira-kira tadi apa yang disampaikan sama Muallim Muhaisin itu? Oh, begini. Ini perkataannya nggak bisa dipegang. Kenapa? Wong kamu aja nontonnya sambil ngantuk, gimana mau nyampaikan ilmu sama orang? Nah, jadi jangankan orang tidur ya, orang ngantuk saja pun itu perkataannya diragukan itu. Nah, kenapa? Karena dia ngantuk. Ya, jadi orang tidur itu kan, makanya Rasulullah itu bersabda, rufi al-qalam an salasin, diangkat pena atau diangkat kewajiban dari 3 orang. Siapa itu? Salah satunya an-naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur itu akalnya sedang tidak berfungsi, sehingga tidak aman bagi kita untuk menerima informasi dari orang yang tidur. Maka disyaratkan bagi seorang perawi atau informan atau orang yang menjadi saksi, hendaklah mereka itu sedang sadar pada saat tahammul mendapatkan informasi itu, mesti sedang sadar. Makanya orang yang sedang tidur itu nggak bisa jadi saksi. Misalnya gini, baik Anda saksi, benar saya saksi. Apakah Anda semalam melihat kasus pembunuhan mereka ini? Enggak. Terus kenapa Anda kesini? Saya pun nggak tahu kenapa dipanggil. Pada saat itu Anda ngapain? Saya sedang tidur. Ya kalau itu bukan saksi namanya. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Mana mungkin orang sedang tidur bisa menyaksikan sesuatu. Nah, wan naumu la tayaqquz fihi, sedangkan ketiduran atau tidur itu tidak ada di situ tayaqquz, tidak ada di situ kesadaran. Wala dhabta, dan tidak juga di situ ada akurasi dalam penerimaan informasi. Ya kita lah kalau coba kita sedang tidur, kita sendiri kadang-kadang enggak ingat susunan ataupun rangkaian mimpi yang kita alami ketika tidur itu kan. Kenapa? Karena kita sedang tidur. Akal kita sedang tidak berfungsi dengan sempurna, sedang tidak berfungsi dengan maksimal. Makanya ketika kita mimpi terjadi potongan-potongan mimpi. Sekarang sedang mimpi, oh ini enak nih, mimpinya sedang ada di Jakarta misalnya, naik ke atas Monas, tiba-tiba udah hilang aja, entah tiba di kuburan mana gitu kan namanya mimpi ya, bisa saja pindah-pindah begitu. Nah, jadi tidak ada dhabat di situ, tidak ada akurasi dalam penerimaan informasi dalam mimpi itu. Maka fatarkul amali bihadzal manami li ikhtilali dhabtir rawi wa tayaqquzihi, maka meninggalkan amalan berdasarkan mimpi, artinya tidak berpuasa berdasarkan mimpi itu bukan karena ini ya, bukan karena kita nggak percaya sama orang itu, tapi karena likhtilali dhabtir rawi, karena tidak terpenuhinya syarat dhabat, akurasi dari perawi, dan tidak terpenuhinya syarat sadar tayaqquz. La li syakki fir ru'yah, bukan karena kita meragukan ru'yahnya, bukan karena kita meragukan mimpinya. Jadi bisa jadi mimpi orang itu benar, bisa jadi dia betul-betul bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi, tidak kita ingkari. Nah, dan ini merupakan suatu hal yang sangat baik ya, mimpi dengan Rasul itu sesuatu hal yang dambaan orang mukmin lah di mana-mana. Nah, kita bukan meragukan mimpinya, yang kita tolak itu adalah karena dia itu tidak dhabat, tidak akurat akalnya pada saat itu untuk menerima informasi. Kenapa? Karena ada mutayaqquz, karena tidak sadar pada saat itu. Jadi metode tahammul atau metode mendapatkan informasinya itu yang kita tolak. Nah, bukan kita meragukan mimpi orang tersebut. Baiklah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dululah kajian kita pada hari ini. Saya pikir tenaga saya kuat untuk mengkaji sampai 5 atau 6 halaman, ternyata lemes juga rupanya. Maka kita padakan dulu sampai di sini.
Saya perhatikan dulu ada tidak pertanyaan yang datang pada saya untuk kita bacakan. Ternyata ada. Baik. Pertanyaan ini dari Bapak Surya dari Pekanbaru. Oh, jauh nih Pak Surya ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan mengenai tentang hilal. Barang siapa yang sudah melihat hilal diwajibkan atasnya berpuasa. Tapi sebagian dari kita ada yang untuk menentukan puasa tadi ini berdasarkan perhitungan aja tuh gimana? Boleh nggak? Nah, contohnya seperti tarekat Sabandiyah. Itu gimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya metode penentuan masuknya Ramadan itu dua saja. Kalau tidak ru'yah, ya ikmal. Ru'yah dengan cara melihat hilal telah muncul. Kalau hilal tidak muncul, maka kita melakukan ikmal, menggenapkan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Tidak ada metode yang lain. Nah, dan ini dalam mazhab Syafi'i termasuk tauqifi. Tauqif itu maknanya sesuatu ibadah yang sifatnya itu kita ikut saja, manut saja. Begitu kata Rasul, begitu kita buat. Jadi tidak masuk di dalamnya ijtihad. Dia bukan ranah ijtihad menurut mazhab Syafi'i. Dan bukan hanya itu saja, ini 4 mazhab. Menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal sama. Ya, metode penentuan masuknya bulan Ramadan itu dan bulan-bulan lain itu cuma 2 itu saja. Kalau bukan dengan cara ru'yah, maka dengan cara ikmal. Ya, makanya saya sudah katakan la majala li ijtihadi fi. Dalam hal ini tidak ada ruang untuk berijtihad. Kenapa? Karena begitulah tata cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku pula kaidah al-aslu fil ibadati at-tauqif. Hukum asal dalam ibadah itu adalah kita menanti keputusan Rasulullah. Kalau tidak ada keputusan, kita ijtihad. Mungkin bisa pakai qiyas dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada putusan dari baginda Rasulullah, maka kita ikut putusan tersebut. Mana putusannya? Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, berlebaranlah kalian karena terlihatnya hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu 30. Sedangkan kalau tertutup awan bagi kamu sehingga tidak terlihat hilal itu muncul, maka lengkapkanlah perhitungan bulan tersebut sebanyak 30 hari. Sesimpel itu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok tertentu atau tarekat-tarekat yang mengatasnamakan tarekat tertentu, misalnya kami ini puasa enggak begitu, kami ini gejala alam, kalau burung sudah datang dari barat berarti sudah masuk bulan baru. Ini tidak sesuai lah dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kalau nanti begitu orang boleh suka-suka saja. Anak udah puasa, kok bisa dah puasa duluan Anda? Saya melihat kode alam, Pak. Apa kode alamnya? Matahari agak miring sedikit, pohon-pohon bergoyang-goyang. Itu di luar daripada konteks yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya dalam hal seperti ini kita tidak pakai itu. Tapi apa alasan mereka sebenarnya? Kadang-kadang begini, kita bukan tidak toleran. Selama masih dalam ranah khilafiyah kita bisa toleran, tapi kalau sudah mengada-ngada atau menetapkan sesuatu yang tidak punya landasan sama sekali, itu namanya bid'ah dhalalah. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang tak pernah dikerjakan Rasulullah, bukan. Bid'ah itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah sesuatu yang belum dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada pada masa Rasulullah. Nah, kalau belum ada, apakah lantas disebut sesat? Belum tentu. Kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, kalau dia masuk dalam kaidah yang mubah, dia mubah. Kalau masuk dalam kaidah yang sunnah, dia sunnah. Tapi kalau masuk dalam kaidah yang haram, dalam arti membuat sesuatu yang
apalagi dalam urusan ibadah, dia bisa masuk dalam kategori bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, sehingga pelakunya bisa saja berdosa. Maka apa susahnya ikut kepada ketentuan baginda Rasulullah? Kan gak ada susahnya. Ikut ru'yah hilal. Kalau nggak ada hilal, nggak muncul, lengkapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya baik, cuma satu pertanyaan saja. InsyaAllah besok kita akan lanjut kembali. Saya nggak tahu ya, apakah sahabat-sahabat lebih suka memulai pengajian jam 8 begini, atau lebih suka mulainya lebih cepat, karena sebagiannya ada yang mau istirahat dulu. Itu istirahat tuh bahasa lembutnya lah, bahasa kasarnya mau tidur, kan ngantuk gitu ya. Baik, saya sebenarnya lebih suka itu mungkin jam 7 lah. Besok kita insya Allah mulai jam 7. Kenapa? Karena saya jam 8 pun saya sendiri, walaupun saya menyampaikan kajian secara online, tapi saya pribadi kalau sudah masuk jam 8, saya biasanya mengikuti kajian-kajian guru-guru yang lain. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan. Sebagai contoh, saya mengikuti kajian Syekh Luqmanul Hakim Al-Azhari, seorang pakar hadis. Beliau mengkaji kitab, namanya sebuah kitab Bulughul Ummiyah, Syarah Manzumah Al-Baiquniyah. Saya juga aktif mengikuti kajian beliau. Jadi bukan adik-adik saja yang aktif mengaji, saya pun yang mengajar pun aktif mengaji. Apalagi Ramadan begini ya, daripada tidur saja tanpa kerjaan, mari kita isi Ramadan kita dengan sesuatu yang bermanfaat, beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi harus lebih baik lagi. Baik, kita padakan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dalam setiap doanya, dalam setiap munajatnya, dalam setiap salat malamnya, dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala dan musibah ujian ini dari kita, sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan secara normal. Ya, sedih kita ya, banyak kegiatan yang susah kita kerjakan karena musibah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dengan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dan mencabut segala ujian ini, sehingga kita bisa kembali berkegiatan secara normal sebagaimana biasanya. Sekian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan seluruh hadirin sekalian. Akhir kalam, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min.